Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi. Apakah makhluk halus, setan atau jin itu ada? Kita akan mencoba mengeksplorasi pertanyaan ini dari sudut pandang ilmiah termasuk fisika, kimia, biologi, dan matematika. Mari kita lihat apakah ada penjelasan yang dapat menunjukkan keberadaan mereka atau sebaliknya. Sebelum kita masuk ke sisi ilmiah, kita definisikan tentang makhluk halus, setan, dan jin. Dalam berbagai budaya, makhluk halus sering diartikan sebagai entitas non-fisik yang tidak terlihat oleh manusia, seringkali diasosiasikan dengan dunia spiritual atau supranatural. Dalam Islam, jin adalah makhluk yang diciptakan dari api dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia manusia. Setan sering dianggap sebagai penggoda manusia menuju kejahatan. Sementara itu, pertanyaan utama kita adalah apakah makhluk-makhluk ini memiliki bukti ilmiah yang mendukung keberadaan mereka? Ketika kita berbicara tentang fisika, kita berbicara tentang hukum-hukum alam yang dapat dijelaskan melalui eksperimen dan pengukuran. Fenomena yang dapat kita lihat dan rasakan di dunia ini dapat dijelaskan lewat hukum fisika. Materi dan energi, semua yang ada di alam semesta tersusun dari partikel, baik materi maupun energi. Makhluk halus, jika mereka ada, haruslah memiliki bentuk materi yang dapat berinteraksi dengan partikel lain. Sampai saat ini, tidak ada bukti bahwa makhluk-makhluk ini terdeteksi oleh alat-alat fisika modern. Gelombang elektromagnetik, fisika juga menjelaskan adanya gelombang elektromagnetik seperti cahaya. Jika makhluk halus atau jin benar-benar ada, seharusnya ada cara untuk mendeteksi mereka melalui gelombang EM. Sebagian orang mengklaim dapat merasakan keberadaan makhluk halus, tetapi tidak ada alat yang dapat mengukurnya secara objektif. Hukum termodinamika, konsep energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa bertransformasi. Jika makhluk halus adalah bentuk energi, maka seharusnya energi tersebut juga terkonservasi dan terukur dengan cara tertentu. Dari perspektif kimia, semua makhluk hidup, termasuk makhluk halus, jika mereka ada, terdiri dari unsur-unsur kimia. Komposisi kimia, semua bentuk kehidupan, baik manusia maupun hewan, terdiri dari senyawa kimia dan memiliki struktur sel yang kompleks. Makhluk halus, jika dianggap sebagai makhluk, harus memiliki komposisi kimia yang dapat terdeteksi dan dianalisis. Reaksi kimia, jika makhluk halus berinteraksi dengan lingkungan mereka, mestinya ada reaksi kimia yang bisa diamati. Sebagai contoh, perubahan suhu, gas, atau reaksi bahan kimia lainnya dapat menjadi bukti. Sampai saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan adanya interaksi atau reaksi kimia yang bisa dikaitkan dengan makhluk halus. Biologi mempelajari kehidupan dan makhluk hidup. Mari kita lihat dari perspektif ini. Hidup dan organisme, makhluk hidup memiliki sel dan mengikuti prinsip-prinsip biologi. Sementara makhluk halus dan jin sering disebut sebagai entitas non-fisik, artinya mereka tidak memiliki ciri-ciri khas kehidupan seperti DNA, sel, atau proses metabolisme. Studi psikologi, banyak pengalaman yang terkait dengan makhluk halus sering kali dapat dijelaskan melalui psikologi. Misalnya, kondisi seperti halusinasi, tidur parah atau sleep paralysis, dan gangguan mental lainnya dapat menyebabkan persepsi yang keliru tentang kehadiran makhluk lain. Keterlibatan budaya, sejumlah besar cerita tentang makhluk halus dapat dijelaskan sebagai bagian dari budaya dan tradisi. Ini menunjukkan bahwa banyak pengalaman yang dirasakan bukan karena adanya makhluk tersebut, tetapi sebagai hasil dari pengaruh sosial dan budaya. Matematika adalah bahasa universal dalam ilmu pengetahuan. Mari kita lihat sudut pandang ini. Statistik dan probabilitas, dalam banyak studi, keberadaan makhluk-makhluk yang tidak terukur dapat dianggap sebagai fenomena yang sangat langka. Dengan menggunakan statistik, kita dapat menghitung kemungkinan mereka ada.
Namun, dalam banyak survei, angka yang ditemukan cenderung mendukung bahwa laporan tentang makhluk tersebut lebih berdasarkan kebetulan dan subjektivitas. Model matematika dan simulasi, sejauh ini, model-model matematika gagal memberikan bukti yang kuat dan konsisten tentang keberadaan makhluk halus dari banyak pengamatan yang berasal dari budaya yang berbeda. Jadi, apa kesimpulan kita? Dari penelitian dan pandangan ilmiah yang telah kita bahas, dari sudut pandang fisika, tidak ada bukti yang dapat diukur untuk menunjukkan keberadaan makhluk halus. Dalam kimia, tidak ada komposisi atau reaksi yang terkait dengan makhluk ini. Dari sisi biologi, makhluk halus tidak memiliki ciri-ciri kehidupan yang dapat diidentifikasi. Dalam matematika, secara statistik dan model tidak ada dukungan yang memadai untuk klaim keberadaan mereka. Meski demikian, budaya dan kepercayaan akan makhluk halus berfungsi penting dalam kehidupan banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa ramai di antara kita memiliki pengalaman pribadi yang bisa sulit dipahami oleh sains. Akhir kata, membuka pikiran kita terhadap berbagai sudut pandang, baik ilmiah maupun spiritual, bisa menjadi cara yang baik untuk memahami dunia kita. Terima kasih telah menonton video kami tentang makhluk halus, setan, dan jin, serta pandangan ilmiah terkait keberadaan mereka. Jika kalian menemukan video ini bermanfaat, beri like dan subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat kalian. Apa pengalaman kalian mengenai makhluk ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.